Good morning everyone. Aduh gitu dong. Selamat pagi, buenos dias everybody. Aduh, bagaimana, ada sukacita? Masalah boleh tetap ada, tapi sukacita tetap harus ada dipegang. Amin. Kok yang jawab cuma 4 orang sih, gimana? Pada kemana sih ya? Alright, it's okay. Welcome. Kita akan memulai pre-service kita pada pagi hari ini. We are about to begin our pre-service this morning. And once again, thank you for spending 1/2 hours with PPC family. So we are about to begin our pre-service. Mari kita siapkan hati kita. Let's prepare our heart. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. We come before you Lord as your worshipers. Kami mau Tuhan ada jamahan-Mu, ada lawatan-Mu. We long of your presence. We long of your touch Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau sembah Kau terus Tuhan. We want to open our heart. We want to worship you Lord Jesus. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sama-sama dari awal. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Berapa dari Anda yang tahu lagu ini, angkat tangan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan dari awal. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sama-sama kita berdiri. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau
dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan terus di dalam kehidupan kami. We want to glorify Your name, Lord Jesus, for the rest of our life. We ask You, Lord, be present in this place. Kami minta Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan, kami bisa ketemu dengan Engkau secara pribadi. We want to see You face to face, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun buat setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan di tempat ini. Your fresh anointing, Lord Jesus, come to Your people who take part on this service this Sunday. Your fresh anointing come upon Your church in this place. Yang mau tenangkan hati kami, Tuhan. You may be seated in God's presence. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Let's take a quiet moment. Mari kita ambil waktu teduh 2-3 menit ke depan sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Let's take a quiet time before we start our service this morning. Hallelujah.
want to prepare our hearts, prepare our ears, our minds, our souls to be in communion with you, Lord, to be one with you, to hear the word of God, and to worship you with all our hearts and souls. We surrender this day to you, Lord, in this worship, in this service. In your name we pray. Amen. Good morning, PPC. Good morning. Somebody, let's worship the Lord together. Can I give a dog high five? Let's give a sound for our neighbors.
kita lanjut, kita mau membaca ayat kita pada hari ini dari Mazmur 147 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita duduk. Mari 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari kita baca dalam bahasa Inggris. Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau misalkan dari ayat kita pagi ini kita baca, kalau misalkan kita minta Tuhan mengajar kita untuk bukakan rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita melewati segala permasalahan-permasalahan kita. Tuhan gak berjanji kalau misalkan masalah kita langsung selesai, tapi Dia mengirimkan Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, terus menemani kita, menjadi sahabat kita. Nah, kita tundukkan mata, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Let us bow our head and close our eyes as we prepare to receive the word of God this morning. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada pagi ini. Oh, Holy Spirit, we invite you in this place. Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir dan penuhi kami ya Tuhan Yesus, tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata bila Roh Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Tuhan turut bekerja.
Bila roh Tuhan turun bekerja, kita percaya kalau Tuhan bekerja. Tuhan turun bekerja, kita percaya. Bila roh Tuhan turun bekerja antara kita. Kuasa Roh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku, dirikanku, mengalirlah kuasa Rohku, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan. Angkat kedua tangan kita, katakan mengalirlah. Hanya Tuhan saja, sama-sama kita katakan mengalirlah. Satu, dua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 oh, Mari kita angkat, tarik nafas dalam-dalam dan membuang secara perlahan. Let's do inhale and exhale. Just take slowly and feel that you can breathe. Rasakan bahwa kita tuh bisa bernafas pagi hari ini. Inhale, tarik nafas dalam-dalam. Exhale, lepaskan pelan-pelan.
sadarin lagi bahwa kita bisa bernafas. Tarik nafas dalam-dalam. Inhale and exhale. Beruntung kita masih bisa bernafas. We are so blessed that God still gives us to breathe. One more time, saudaraku. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Inhale. Lepaskan pelan-pelan. Exhale. Seringkali kami take it for granted untuk apa yang Tuhan berikan. Sometimes you are take it for granted for whatever that God given us. Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan setiap kami yang mau diisi oleh Roh Kudus. I believe that the Holy Spirit will work through us if we are allowing the Holy Spirit to fill us. Saat ini saya berdoa Tuhan untuk yang lemah boleh dikuatkan. Well, I want to pray. Whoever feel weak, you give them strength. Apapun keadaan kelemahan Anda, mungkin kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, apapun itu kelemahannya, aku berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Whatever weakness that you are feeling right now, maybe physically weak, mentally weak, I pray that this morning the Holy Spirit will give you strength. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hati Anda, open your heart. Bukanya lebar-lebar, wide open. Dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus diikat ditunjukkan di dalam nama Yesus. For all evil thoughts we rebuke and we cast down in Jesus' mighty name. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Lord, continue work in our life. Dalam nama Yesus Kristus. In Jesus' mighty name. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus itu. Silakan duduk, maybe sini in God's presence. Apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik, luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, before we hear the words of God, I would like to remind for the youth, as usual, second week and fourth week ada pertemuan dengan Chema di bawah dan Jenna. Tapi before that, I would like to invite Nathan and Ivan maju ke depan. Nathan and Ivan. Check 1, 2. Okay, Ivan. So, couple days ago, kasih tepuk tangan untuk Ivan sama Nathan. Sama di sini. So, couple days ago, they went for a trip, Lancaster trip. Mereka pergi ke Lancaster trip dan trip itu kerjasama antara MCC Philadelphia, Mennonite Central Committee Philadelphia, yang mau mempertemukan antara youth yang ada di urban dan juga youth yang ada di Lancaster. Mereka mencoba belajar hal-hal baru. It's 2 days trips. Mereka mengunjungi apa aja? Kamu mengunjungi apa? Amish family, is that right? And then what else? Kemana lagi selain ke Amish family? Resource Center. So, if you don't know about Amish people in Lancaster, mungkin banyak di antara kita cuma pergi ke Amish village, cuma ngeliat dari jauh, tapi they spend benar-benar dengan Amish family. Okay? So, just give us secara singkat, Ivan, apa yang kamu dapat selama perjalanan 2 hari? Nathan, apa yang kamu alami selama
perjalanan kemarin? Share. Ya, selama 2 hari kemarin apa yang kamu dapat? Sejarah dari orang Amish dan Mennonite sendiri. Okay, you learn about the history of Amish and also Mennonite. Terus bagus. Apa lagi? Makanannya gimana makanannya? Lezat. Oke. Gue udah lama nggak dengar kata lezat loh. Kamu benar-benar duduk makan sama orang Amish gitu. Dan mereka yang nyediain makanan. Oh iya, mereka yang masak. Loh, kamu datang ke rumahnya dia atau bagaimana? Iya, jadi kita datang semua ke rumahnya dia. Terus kayak makan-makan gitu. Oh ya. Kalau masih ingat nggak siapa hostnya? Yang nyediain makanannya. Ini makanan dong kepalanya dia. Host yang tuan rumahnya siapa? Ya namanya Sally. Sally. Oke, terus dia cerita apa aja? Dia cerita kehidupan sehari-hari dia. Dia bangun pagi terus merah susu sapi gitu. Merah susu sapi. If you don't know, Amish people mereka nggak ada electricity. Mereka tidak menerima electricity. Begitu apalagi selain listrik mereka apalagi? Teknologi nggak masuk ya. They don't believe with technology. Terus apa lagi? Ya hidupnya sederhana gitu. Very simple life. Very simple life yang mereka jalankan. Oke, kalau Nathan gimana Nathan? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu pelajari? Dekat dong, dekat microphone. Sejarah gereja. Wah, kalau ini cuma sejarah Mennonite Amish, ini sejarah gereja. Jadi panjang banget nih cerita. Oke, selain sejarah gereja apa lagi? Makanan juga. Aduh, makanan lagi. Apa lagi? Apa? MCC. Yang Mennonite Resources Center. Mennonite Resource MRC itu adalah di mana organisasi tersebut merecycle ya. Mereka merecycle barang-barang. Apa tujuan mereka merecycle itu? Tujuannya goalnya apa, Nathan? Buat dikirim ke negara yang membutuhkan. Jadi keuntungan dari mereka merecycle, mereka mengirimkan uang untuk bukan uang ya, bantuan-bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Oke, ini just beginning. Kamu akan belajar lebih banyak lagi nanti untuk hal-hal baru. Oke, kasih tepuk tangan buat anak-anak muda ini yang belajar hal baru. Alright, for the youth, you may go down untuk ikut kelas bersama Jenna. Oke, silakan ke bawah. Kalau Anda buka di bulletin, if you open up your bulletin, 6 Agustus, anak-anak youth, anak-anak Sunday School, bersama keluarga itu kalau nggak salah hari Sabtu, kita akan pergi, apa tuh judulnya tuh? Pergi ke pantai bersama-sama. So, Nathan, ajak ayo, Nathan turun dong. Ini ajakin temannya di belakang tuh. Iya. Ajakin. Oke. Alright. Oke, sudah gitu, apa namanya? Kita 6 Agustus kita akan jalan sama-sama untuk orang tua, untuk siapa namanya? Anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak youth boleh terlibat bersama-sama. Lalu setelah kebaktian ini kita akan ada lunch bersama-sama di luar. Puji Tuhan juga hari Jumat kemarin ada 5 orang yang mengambil keputusan untuk ambil bagian di dalam baptisan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. And I would like to invite Larry and Martha to stand up. Mereka kemarin baru saja diberkati sebagai pasangan suami istri. Alright, Larry and Martha, silakan duduk. You may sit it. Wow, senang banget kemarin. Ada yang dibaptis, ada yang diberkatin, gitu ya. Ada yang ulang tahun, seru dan luar biasa sekali pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita masih bicara tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Secara singkat nanti 30 menit ke depan kita akan bicara. Tolong saran cellphone Anda. We're going to talk about Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca dulu pertama-tama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca sama-sama ya. Lantai 1, lantai 2 ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira
3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan apa? Roti dan berdoa. Next. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap ngapain? Bersatu, dan segala apa? Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. And then, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Katakan semua orang. Semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, menariknya adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus ini nih, pada saat gak lama setelah pencurahan Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang minta yang menerima keselamatan, dibaptis, dan juga mereka berkumpul bersama-sama. Dan tadinya mereka ini orang-orang yang very self-centered, hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri. Nah, ini dia yang menarik, saudaraku. Roh Kudus merubah kehidupan mereka dengan apa? Dengan cara pandang yang dirubah. Apa cara pandang yang dirubah? Yaitu bahwa manusia lebih berharga daripada uang. Katakan amin. Sekali lagi, Roh Kudus yang merubah kehidupan, bahwa memandang bahwa hidup manusia, kemanusiaan lebih penting daripada uang. Kenapa kita tahu? Karena orang-orang ini secara luar biasa ngapain? Mereka menjual apa? Harta milik mereka. Mereka menjual harta milik mereka. Dan ngapain? Bukan untuk dikip sendiri. Diapain? Dibagi-bagikan. Katakan dibagi-bagikan. Mantep, bos. Punya harta semuanya, bahkan tanahnya katanya dijual dan dibagi-bagikan untuk yang ngapain? Untuk yang apa? Untuk yang membutuhkan. Dan itu sudah terjadi di mana? Di PPC dong. Enggak, saya benar-benar saya bangga. Bukan hanya untuk gereja PPC, tapi banyak orang-orang Indonesia nih yang very generous, luar biasa banget. Dan saya percaya bahwa hal-hal seperti ini baik adanya karena kita melihat bahwa nilai hidup orang lain tuh lebih berharga dibanding nilai uang yang bisa dicari. Nah, tahun lalu pas lagi pandemi tahun lalu, pas kebetulan saya harus ke Indonesia, gitu. Saya harus ke Indonesia untuk memberkati seorang teman yang pernah di Philadelphia. Jadi tahun lalu saya ke Indonesia di tengah pandemi itu. Nah, sebelum saya ke Indonesia ada satu teman, ada Linda nggak di sini? Ada yang namanya Linda. Pokoknya Linda tuh sebelum berangkat, sebelum saya berangkat dia bilang gini, Om, ini aku kasih amplop, kasih uang, tolong Om dikasih untuk yang membutuhkan di Indonesia. Wah, itu amanah yang luar biasa dari Mother Teresa tuh dalam hati gue tuh. Akhirnya saya ke Indonesia, tapi kan di Indonesia lagi COVID gitu, lagi COVID, lagi tinggi-tingginya di Jakarta. Waduh, yang saya dengar adalah apa? Cuman orang masuk rumah sakit, kematian. Orang masuk rumah sakit, kematian. Dengan uang seperti ini mana cukup gitu ya. Aduh. Akhirnya saya masih mikir. Terus itu satu pagi kakak saya bilang sama saya, saya mau ajak si Eden ini dekat rumah nih ada tempat mainan anak-anak, dia bilang gitu. Namanya Eureka. Oke, dibawalah si Eden ke Eureka itu. Saya nggak ikut. Toto pulang dia datang, Papi bagus Eureka, gini segala macam. Saya belajar banyak gini. Oke. Terus saya tanya, berapa orang yang ada di Eureka itu? Gede nggak? Gede banget. Berapa orang yang datang, kan lagi COVID? Cuman saya sendiri, kayak manajer nggak? Si Eden kayak anak raja, dia sendirian. Ada satu yang ada videonya, dan dia cuma sendirian. Oke dong, ya udah dia sendirian deh. Saya tidur. Besok paginya, teng, itu kayak Roh Kudus ngingetin saya. That morning, saya diingetin sama Roh Kudus. Uang yang dari Linda kenapa nggak berkatin aja anak-anak PAUD? You know PAUD nggak?
pendidikan anak usia dini gitu. Anak-anak PAUD pas kebetulan abang saya itu mengorganize anak-anak PAUD untuk yang kalangan menengah ke bawah gitu. Nah ini dia, abang saya itu mengorganize ada 4 sekolah, ada 3, 4. Jadi mereka tinggal di rusun, di rumah susun gitu. Mereka tinggal di rumah susun dan ada berapa puluh anak tuh total gitu ya. Nah tapi kan saya bilang oke, langsung saya hubungin, saya hubungin Eureka, boleh nggak kalau saya bawa ada 60 anak? Boleh, dia bilang gitu. Asal bayar. Oh iya, asal bayar, benar juga ya. Saya sangka gratis. Oke, kalau gitu saya bilang sama abang saya, boleh nggak pagi ini saya bawa 60 anak dari 3 sekolah? Boleh, tapi harus tes COVID. Gratis nggak? Bayar. Ternyata kita harus bayar dulu, bayar tes COVID-nya. Kalau gitu habis tes COVID harus kita bayarin taksinya. Karena ini, maaf ya, ini orang-orang dari keluarga menengah ke bawah. Kalau gitu kita siapin breakfastnya. Akhirnya mereka datang dan mereka ke tempat ke Eureka ini. Mereka bermain berjam-jam. Ini bukan tempat bermain, benar-benar tempat belajar. Aduh, when you see their faces, mereka tuh sangat excited banget. Mereka sangat senang banget. Nah setelah mereka bermain berjam-jam, kita kasih makan juga. Can you imagine gak? Ada 60 orang anak plus guru-gurunya. That day, mereka benar-benar senang banget. Akhirnya the next day-nya saya tanya sama abang saya, gimana? Aduh, percaya nggak tuh anak-anak? Mereka setelah pulang the next day-nya mereka nggak bisa tidur. Very excited dengan apa yang mereka alami. Begitu saya kasih laporan dong ke si Linda. Hey Lin, saya WhatsApp. Saya kasih foto-foto ini. Linda, uang yang kamu kasih udah saya pakai nih untuk anak-anak ini. Si Lindanya nangis. Saya bilang, kenapa Lin? Aduh om, saya memang suka. Emang maunya saya adalah supaya untuk anak-anak yang membutuhkan. Walaupun saya nggak sampai secara spesifik untuk Om Aldo, tapi memang pas banget dengan apa yang menjadi kerinduan saya. Nah, apa poin cerita saya? Bukan masalah di dalam sharing apa yang kita punya, tapi lihat pekerjaan Roh Kudus di dalam itu. Saya percaya bukan suatu kebetulan, saudara. Bagaimana diingetin, semuanya tuh dibukain jalannya. Nah, saya mau untuk setiap kita terus berjalan di dalam bimbingan Roh Kudus setiap harinya, karena bakalan excited banget jalan bersama Roh Kudus. Ada film di Indonesia sekarang lagi ngetop, film mengenai orang-orang Batak, judulnya Ngeri-ngeri Sedap. Jadi berjalan bersama Roh Kudus itu berjalan seperti apa? Ngeri-ngeri apa? Sedap. Tapi jangan dipikirin ngerinya, yang dipikirin apanya? Sedapnya. Hasilnya yang harus kita pikirin. Ngeri-ngerinya itu yang membangun iman kita. Itu yang membuat kita kuat, karena kita mainkan iman kita di dalam perjalanan hidup ini. Buka Efesus 5, Om Andi. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu apa? Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, katakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Andi tolong bukain ayat 15-nya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kalau Anda kerja di dalam di dalam pekerjaan yang biasa office work atau segala macam, ada yang namanya review setiap tahunnya. Setidaknya setahun sekali pasti Anda dipanggil untuk direview, untuk dievaluasi
hasil kerja Anda. Gitu. Tandanya penting sekali dibilang ini. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Tandanya apa? Penting banget keluarga besar PPC untuk kita melakukan apa? Evaluasi diri. Review diri kita sendiri. Gimana hidup gue dari tahun lalu sama tahun ini, hidup gue makin dekat sama Tuhan atau enggak ya? Kita bertanya, review, evaluasi diri. Sometimes kita terlalu sibuk dengan anak itu, dengan anak ini, hingga kita nggak pernah ambil waktu 10 menit secara reguler, mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, untuk melakukan evaluasi diri. Berapa orang yang saya jamah kehidupannya, atau kita lebih banyak, berapa orang yang saya sakitin lewat kata-kata saya. Penting banget kita mereview, mengevaluasi, hingga kita apa? Perhatikanlah dengan sana bagaimana kamu hidup. Jadi kita dari evaluasi diri ini kita ngerti, oh, saya harus mengimprove hidup saya bagian ini. Oh, ini yang harus saya kurangin. Semuanya, baik itu mungkin secara physically, mungkin secara mentally, secara pikiran. Oh, mungkin saya terlalu banyak makan jeroan, mungkin saya harus kurangin makan jeroan. Tahun lalu berat saya sekian, sekarang berat saya bukan turun tapi tambah. Tandanya ada yang salah. Di mana yang salah? Di mulutnya. Benar. Tandanya di mulutnya ada yang salah. Gitu. Secara pikiran, secara kehidupan harus kita pikirin. Nah, paling benar adalah evaluasi diri itu dengan melalui apa? Dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan itu akan apa? Akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita. Jadi selalu back to the Bible gitu. Pada saat kita mereview atas kehidupan kita sendiri. Karena apa gini? Bahaya kalau kita ngediemin tanpa kita evaluasi hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan kita, itu akhirnya bisa menjadi apa? Kebiasaan kita akan membentuk menjadi karakter kita. Dan kebiasaan karakter Anda akan menentukan apa? Akan menentukan masa depan Anda. Apakah itu baik atau tidak baik? Itu akan menentukan masa depan Anda. Dan saya berdoa biar keluarga besar PPC pada saat Anda mengevaluasi diri, pada saat Anda ditegur, termasuk saya pada saat ditegur oleh Roh Kudus untuk memperbaiki kelakuan, mari kita memperbaiki kelakuan kita. Karena apa? Gue mau rubah kebiasaan gue yang salah ini. Saya mau mempunyai karakter yang lebih baik. Karena itu akan menentukan masa depan saya. Ayat 16, tolong di. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau bahasa Indonesian translation-nya dibilang gini, dan pergunakanlah kesempatan. Katakan kesempatan. Make most of every opportunity. Setiap kita semuanya dikasih kesempatan yang sama enggak? Semua dikasih waktu yang sama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa dibilang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena apa? Iblis tuh nggak pernah stop. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, kita diserang. You believe it or not? Apakah Anda baru bangun pagi diserang dengan pikiran Anda buka handphone, tiba-tiba ada berita negatif, ada bad news, ada semua segala macam. Iblis selalu mencoba untuk membuat kita down, untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita terpuruk. Itu tugasnya si iblis. Nah, tandanya gimana untuk kita melawan pekerjaan-pekerjaan si iblis ini dengan hari-hari yang jahat ini? Dibilang ini, pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada dengan apa? Datang ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pergunakan kesempatan yang ada untuk ngapain? Untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan orang lain.
Hadirkan pengharapan di dalam kehidupan orang lain. Gak jemu-jemu berbuat baik buat kehidupan orang lain. Pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena kita gak pernah tahu kapan kita terakhir akan hidup. Katakan amin. Yes. Ayo, setiap kita dikasih kesempatan yang sama. Ada ilustrasi yang mengatakan gini. Biar kata ada emas, hujan emas jatuh, kalau Anda malas dan gak melihat itu sebagai kesempatan, Anda gak mengambilnya, itu bukan menjadi keuntungan buat Anda. What does it mean? Bahwa walaupun ada pintu-pintu dibukakan pada saat Anda gak keluar, gak step in on it, gak akan ada menjadi kesempatan yang baik. Karena Anda gak melihat kesempatan itu dalam hidup Anda. Saya harap Anda get it nih. Biar kata emas jatuh dari langit, kalau Anda gak mau mungutnya, itu bukan jadi suatu keuntungan buat Anda. Ada beberapa hal dari tipe orang, ada tiga tipe orang. Tipe pertama dibilang gini, orang yang tidak menyadari ada peluang. Ada nggak ada orang-orang kayak gitu? Ada. Orang-orang yang kayak begitu, dia tidak menyadari ada peluang. Saya mau kasih contoh bahwa ada dua anak muda yang namanya si Dexter sama Nicholas. Dia lagi pergi ke Guatemala, dan yang pernah kita doain beberapa minggu kemarin, minggu ini mereka kembali ke Philadelphia. Mereka berdua, saya bilang gini, Nicholas, Dexter, ini ada ke Guatemala. Kamu punya paspor Amerika, go, saya bilang gitu. Mereka berdua awalnya, aduh om gini. Si Dexter lagi, mamanya bilang, nanti hidup gue gimana nih gak ada Dexter. Lu baik banget deh ibunya deh pokoknya. Lalu itu, gimana nih hidup gue nih gak ada Dexter nih om, gini segala macam. Saya bilang gini, enggak, ini kesempatan buat kamu. Go to Guatemala, kamu masih muda semua segala macam. Dia nggak tahu ini kesempatan. Tandanya ada tipe pertama, tipe orang yang nggak tahu kesempatan. Tipe kedua adalah orang yang mengetahui adanya peluang tapi tidak mampu memanfaatkannya karena ia takut mengambil resiko. Ada tipe orang kedua, dia tahu ada peluang tapi banyak hindrance, banyak halangan-halangan, banyak alasan-alasan. Dan biasanya alasannya adalah takut. Ada keluarga di Indonesia nih, udah punya visa Amerika. Gue bilang, datang aja ke sini. Datang ke sini, kerja di sini. Saya bilang gitu. Wah, gue takut gimana ya, nanti gue gak bisa bahasa Inggris. Gak usah, yang penting lo bisa bahasa Jawa. Gue bilang gitu. Asal lo ke Philadelphia, lo gak usah penting bahasa Inggris. Yang penting lo bisa bahasa Jawa, lo kesini. Lo hidup, gue bilang gitu. Hah? Yang bener? Ya, makanya kesini, gue bilang gitu. Saya bilang gitu. Udah punya visa, masih takut. Nanti gimana dong dari JFK ke sininya? Jangan mendarat di JFK. Jadi mendarat di mana? Di Philadelphia. Gampang kan? Ya kalau takut mendarat di JFK ya di Philadelphia lo mendarat. Orang selalu banyak alasan kalau dia mengalami ketakutan. Kesempatan hebat tuh gak jadi kesempatan bagi dia. Dan tipe ketiga adalah orang yang bukan hanya jeli melihat peluang yang baik, tapi juga berani mengambil resiko. Nah, Anda ini adalah orang-orang yang hebat. Karena apa? Gue denger nih, di Philadelphia katanya kerjanya gampang. Wah, dia lihat itu sebagai peluang. Anda datang ke US Embassy ngapain? Ngajuin visa. Dengan cara yang macam-macam. Ada yang lurus, ada yang gak lurus. Ada misalnya set up bank account gitu. Nggak apa-apa, itu karena Anda jeli ya. Antara jeli sama busuk gue nggak tahu deh tuh ya. Pokoknya Betty, tau Betty nggak? Beda-beda tipis. Dan gitu akhirnya apa yang terjadi? Yang penting adalah gue pengen ke Amerika. Gue pengen menghadapi kehidupan yang baru. Gue punya mimpi, punya kehidupan yang baru. Keren kan? Akhirnya Anda dapat visa, Anda datang ke Philadelphia. Ternyata benar, nggak perlu apa? Gak perlu bahasa Inggris, yang penting bisa bahasa apa? Jawa. Mantap gak lo? Nah, itu adalah tipe orang Bapak. Oke? Nah, yang ayat 17. Om Andi. Sebab itu janganlah kamu, ya kalau ngomongin bodoh diri sendiri masa takut. Tetapi sebab itu janganlah kamu
bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu artinya, saudaraku? Gampang gak sih ngertiin kehendak Tuhan? Gampang-gampang susah. Sebenarnya kehendak Tuhan semuanya udah ada dalam Alkitab. Gitu. Semuanya udah ada dalam Alkitab, kehendak Tuhan. Cuman seringkali kita minta dibukain. Kita minta untuk cara yang gampang. Cara gampang untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah ambil waktu untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Gak ada lain, gak ada bukan, adalah Anda harus ambil waktu. Dan pada saat Anda dibukain akan kehendak Tuhan, just do it. Gak perlu sempurna loh. Pada saat Anda menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak perlu sempurna. Yang penting hati, niat, dan motivasi Anda udah benar. Nanti Roh Kudus akan sempurnain. Aduh, gue orang berdosa nih. Semua orang berdosa, bos. Tunggu dulu nih, gue gak bisa memulai semua ini. Hidup gue masih kotor, semuanya kotor. Kita hidup diselamatkan karena anugerah, amin. Yang penting motivasi dan hati kita benar. Seringkali kita muluk-muluk, standar sempurna kita sama standar sempurnanya Tuhan jauh banget. Jadi paling penting adalah hati kita, motivasi kita, dan pikiran kita benar. Nah, ayat 18 yang penting nih. Dan janganlah kamu apa? Mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Siapa di ruangan ini yang pernah melihat orang mabok? Gak pernah ngeliat orang mabok? Bohong banget lo pada ya. Gak pernah ngeliat orang mabok? Oh, tandanya gue pertanyaan gue ganti. Siapa yang pernah mabok? Karena gak pernah ngeliat bohong banget lo, hidup lo kayak suci aja, gak pernah ngeliat orang mabok. Apakah Anda pernah ngeliat orang mabok atau Anda pernah mabok? Kesamaannya ada. Kesamaannya orang mabok itu lose apa? Lose control. Orang mabok adalah lepas kendali. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau orang sudah mabok lepas kendali, semuanya crazy stuff bisa terjadi. Itu yang terjadi pada orang mabok. Nah, kalau Anda ngikutin news, and this is not about your political party, enggak sama sekali. Jadi, kalau Anda ngikutin news, jadi tanggal 6 Januari 2021 ada yang namanya penyerangan di Capitol di Washington DC, gitu ya. Nah, ternyata sekarang ini dalam 4 minggu, 3 minggu terakhir ini ada hearing, ada sidang. Nah, minggu ini nih ketahuan dalam sidangnya. Ada seorang penasehat dan seorang lawyer dari presiden sebelumnya, namanya Rudy Giuliani. Nah, ternyata di sidang ketahuanlah bahwa pada saat setelah election November 2020, ketahuan bahwa presiden sebelum kita kalah. Apa yang terjadi? Rudy Giuliani, ini menurut news, dan Anda boleh nonton, saya nggak ngarang. Dikatakan bahwa apa? Rudy Giuliani ngapain? Dia mabok. Dia mabok pada saat election ketahuan, dan dia datang dengan ide gini. Ini dia mabok nih. Dia bilang gini, ayo kita create aja bahwa ada election fraud. Bahwa ada apa? Penipuan jumlah angka pemilih. Ini datang dari siapa? Dari orang penting, penasehat lawyernya presiden. Saat itu dia mabok. Dan yang lebih mabok apa? Presidennya ngedengerin. Tandanya ada berapa orang yang mabok di situ? Lebih dari 2. Karena apa? Banyak yang percaya dan ngikutin. Itu pentingnya dan itu ngerinya bagaimana pada saat kehidupan kita mabok. Nah, jangan kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pada saat kita mabok, kita lepas kendali.
Tapi pada saat kita dipenuhi oleh Roh, kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. I hope you get it. Anda mabuk tuh, Anda adalah orang yang jalan gak bisa lurus. Ya nggak, orang mabuk. Ngomong ngaco. Ini angka berapa ya? 5, padahal 2. Gitu. Lo coy, namanya lo siapa? Lah, padahal istrinya sendiri. Iya nggak? Itu orang mabuk. Gitu. Orang mabuk tuh ngomongnya ngaco. Gitu. Tapi kalau orang yang dipenuhi oleh Roh, karena orang mabuk dipenuhi oleh apa? Anggur. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh, dia juga lepas kendali. Karena hidupnya apa? Dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh wine ataupun hal-hal yang lain. Dipenuhi Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus jadi pemegang kendali kehidupan kita. Bukannya berarti kita jadi robot atau jadi puppet oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus mengarahkan kita dan mempengaruhi kita untuk mempunyai hidup yang lebih baik, hidup ke arah yang lebih baik. Katakan hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik, katakan 1, 2, 3. Saya percaya setiap Anda pasti mau hidup yang lebih baik. Gak ada yang gak mau hidup yang lebih baik. Kalau Anda mau hidup yang lebih baik, biar Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat kata-kata ini penuh dengan Roh Kudus, itu bukan berarti one time. Anda dipenuhi Roh Kudus one time, that's it. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa? Terus menerus. Proses dipenuhi Roh Kudus. Sedang dipenuhi Roh Kudus. Bukan one time, cuman deng. Pengertian saya dulu nih ya. Dulu pengertian saya kalau dipenuhi Roh Kudus itu ada ditumpangin tangan jatuh. Begitu nangis-nangis. Dipenuhi Roh Kudus tuh kalau gelepar-gelepar, muntah-muntah, didoain semua segala. Itu part of manifestasi. Itu pengertian saya gini. Karena orang-orang seperti itu banyak yang habis didoain, nangis-nangis, begitu habis didoain hidupnya gitu lagi. Ngilang lagi dari gereja. Begitu nanti udah punya masalah, datang lagi, minta didoain lagi, nangis-nangis lagi, jengkang-jengking lagi, balik lagi, ngilang lagi, hidupnya nggak tahu kemana. Man, dipenuhi Roh Kudus itu proses, terus menerus, sedang dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan one time. Artinya apa? Artinya biar kita terus minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus di dalam membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Ke arah yang lebih baik sekali. Nah, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, tandanya kita dipenuhi roh yang lain. Sekali lagi, kalau Anda tidak dalam proses dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya Anda sedang dalam proses dipenuhi oleh roh lain. Galatia 5 ayat 16 berkata gini, tetapi demikianlah ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak Tuhan, kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Translation lainnya bilang gini, yang tadi mengatakan berjalanlah kamu dengan roh, kalau di translation lain bilang biarlah roh Tuhan membimbing kamu. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah pada saat kita berjalan di dalam bimbingan Roh Kudus. As simple as that. Dipenuhi Roh Kudus pada saat Anda mau ambil keputusan, Anda berjalan, Anda mau berkata-kata, Anda mau ambil keputusan, Anda minta pimpinan Roh Kudus. Penting banget saudaraku. Apalagi tadi dikatakan hari-hari ini jahat, makanya kita harus connect sama Roh Kudus untuk minta pimpinan dan arahan Roh Kudus. 19D. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini, setelah Anda dipenuhi Roh Kudus, then
Oke, before ayat sebelumnya, Di. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Next, singing please. Jadi pada saat Anda dipenuhi Roh Kudus, itu akan menghasilkan yang pertama adalah apa? Anda akan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang datang dari mulut Anda. Kata-kata, sound, hymn, and spiritual song among yourself. Tandanya hasil pertama pada saat Anda dipenuhi Roh Kudus adalah kata-kata nyanyian keluar dari hati Anda. Tuhan gak pernah ngeliat bahwa Anda saat nyanyi itu nadanya pas atau enggak. Kuncinya D, C, G, enggak. Yang Tuhan lihat adalah bukan nada kamu, tapi yang Tuhan lihat adalah nyanyian di hati Anda. Kalau bahasa Indonesianya gimana, Di? Bahasa Indonesianya ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian. Jadi apa? Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kata-kata kita tuh beda. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi bukan berarti Anda ekstrim jadi gak connect sama dunia. Udah makan belum? Haleluya. Mau kerja ya? Glory, haleluya. Enggak juga kali. Pokoknya Anda harus benar-benar bahwa kata-kata Anda pikirin. Nyanyian, kalau Anda memang suka nyanyi, Anda memuji Tuhan. Kalau banyak di antara Anda nggak kenal siapa yang tinggal di rumah saya, ada namanya Hani Setiawan. Tolong berdiri, Hani Setiawan. Ya. Hani Setiawan ini tinggal di rumah saya udah berapa tahun, Han? 30 tahun? Hah? 14 tahun. Dia 14 tahun di rumah saya. Jam 5 pagi, nggak usah jam 5 pagi deh. Saya bangun pagi-pagi, dia bangun pagi-pagi. Hal yang pertama dia ngomong sama saya atau apa? Bukan doa. Om, haleluya Om, apa kabar Om? Pagi-pagi dia akan pasang lagu-lagu, dia akan nyanyi sendiri. Jujur, karena saya bisa nyanyi, saya bilang Tuhan, bungkamkan mulutnya dia. Karena suara dia false. Itu saya secara manusia. Gitu. Secara manusia bilang, Tuhan, kuping saya sakit. Tapi saya ngelihat hatinya dia nyanyi, Yesus, padamu ku percaya. Waktu itu dia nyanyi gitu. Dia bisa nyanyi panjang lebar. Jujur, saya mau bunuh diri nggak dengar suara dia gitu. Tapi saya nggak bisa lari dari kenyataan hidup ini gitu. Saya tampung semuanya itu. Dan bukan hanya saya, istri dan anak-anak saya ketakutan setiap dia nyanyi. Penuh dengan charger. Enggak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa semangat dia itu loh. Nyanyi. Pulang ke rumah, dia mau jam berapa aja pulang, jam 11 malam. Udah capek, bangun-bangun. Om, haleluya, puji Tuhan. Tuhan emang baik. Iya, Hani. Ini benar. Anda tuh harus hidup sama dia deh. Gak usah sebulan, 2 hari lo teriak. Pasti minta pindah rumah. Antara dua, Anda yang pindah atau Anda ngusir dia, pasti deh. Jadi Anda harus tahu, kalau saya sama Vivi terkadang agak gila, itu karena dia. Kami nggak kuat menghadapi dia. Gitu. Enggak, just kidding. Saya mau kasih tahu betapa spirit dia di dalam menaikkan kidung pujian, nyanyian rohani. Gak pernah dia nyanyi lagu-lagu duniawi, gak pernah. Selalu dia menyanyikan lagu-lagu rohani. Bahkan dia ngasih tahu, Om, udah dengar lagu ini atau belum Om? Belum, bagus nih Han. Nanti aku akan mau supaya tim Praise and Worship nyanyi lagu ini. Dia yang ngatur. Andi sama Jacob yang mimpin Praise and Worship beda. Nanti dia marah-marah, lagu aku gak dipasang Om. Maksudnya apa, radio gak dipasang? Lagu pilihan aku gak nyanyiin sama si Adrian, sama si Nana kali gitu. Oh gitu ya? Iya, gak nyanyiin, aku kecewa kali. Nah lo, dia yang ngatur. Tapi again, saya mau kasih tahu spiritnya dia itu. Spiritnya luar biasa. Anda harus belajar. Karena apa? Saya percaya adalah hasil dari yang namanya kepenuhan Roh Kudus adalah Anda
punya kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 20. Andi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang mengucap syukur. Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala apa? Dalam segala hal. Maksudnya apa? Kita bukan mengucap syukur atas masalah-masalah kehidupan kita. No. Tapi kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang gak pernah lepas. Walaupun kita menghadapi masalah. Katakan amin. Kita mengucap syukur karena ada masalah-masalah dalam hidup kita. Itu yang membentuk karakter kita. Kita mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur itu nunjukin bahwa dia orang dewasa. The measure of your maturity bisa dilihat pada saat orang ini bisa mengucap syukur atau enggak. Karena orang mengucap syukur cara pandangnya beda. Tuhan izinkan ini datang untuk apa nih? Untuk buat saya. Gak langsung mencak-mencak, gak langsung ngamuk-ngamuk. Pertama, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Again, ini adalah proses, adalah penuh dengan kata-kata positif, lagu-lagu pujian. Yang kedua adalah penuh dengan ucapan syukur. Orang yang penuh dengan ucapan syukur ngerti bahwa Tuhan tuh baik banget dalam hidup kita. Hidup kita boleh gak baik, dia tetap mengatakan Tuhan baik. Hidup saya boleh gak baik, tapi tetap Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Yang ketiga, ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya mau bacain translationnya dalam New Life Version. Dibilang gini, ayat 21. Be willing to help and care for each other because of Christ. By doing this, you honor Christ. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Yang ketiga adalah, ayo kita saling bertolong-tolongan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak akan hitung-hitungan. Dia akan willing to help each other. Kerinduan dia adalah apa? Mau membantu satu dengan yang lain. As simple this message this morning, saudara. Mari kita minta dan peka untuk Tuhan memimpin kehidupan kita. Dipenuhi Roh Kudus adalah bukan proses one time, adalah proses yang terus menerus. Sekarang, besok, terus, itu proses. Dan pada saat kita diproses dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam Tuhan, dan hasilnya apa? Hasilnya 3 hal tadi, saudara. Kata-kata Anda, hati Anda, puji-pujian, respect, honor, encouragement keluar dari mulut Anda. Anda menyanyi buat Tuhan. Anda membangun iman Anda. Yang kedua adalah apa? Ucapan syukur. Jangan fokus kepada permasalahan kehidupan Anda terus menerus, tapi fokus akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, be willing to help each other. Ayo tolong satu dengan yang lain, memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Gak usah hitung-hitungan seperti gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berbagi. Kita harus melihat bahwa nilai manusia itu lebih penting daripada nilai uang yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Apa? Thank you Lord Jesus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman.
Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Continue to speak to us, Lord. Work through us and work within us. Haleluya. Ingat proses, and proses. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuslah air mataku, mengalir mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir. Amin. Flow in this place, Holy Spirit. Biar Bapa yang menyempurnakan firman yang sudah disampaikan. Lord, you perfected all the sermons, all the message that we've given. Dan setiap kami Tuhan, biar kami mau hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Let everyone willing to be led by the Holy Spirit be filled by the Holy Spirit. Ada hasil yang keluar pada saat hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. There's a result when we are leading by the Holy Spirit. Sempurnakan Bapak, bicara terus dalam hidup kami. Continue to speak to us, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku, persiapkan persembahan Anda. Again, saya mau kasih tahu bahwa saya dan keluarga akan ke Indonesia untuk mengikuti Mennonite World Conference minggu depan. Tapi Cindy juga akan berangkat. Tapi again, this is your home. Yes, Anda saya percaya akan terus mensupport gereja ini. Anda akan terus datang untuk mendukung gereja ini, dan ada firman-firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap Anda. Amin, saudaraku. Kita akan ketemu minggu depan secara virtual, ya. Secara apa sih? Secara spirit di alam roh sana. Oke, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita.
Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami bawa setiap persembahan kami biar bisa dipakai, dikelola lewat gereja di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Apapun pergumulan hidup kami percaya Tuhan gak akan tinggalin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami terus berdoa buat kota tempat kami tinggal. Ada sukacita, ada damai, ada pemulihan, ada breakthrough atas kota Philadelphia. Untuk kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan buat kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan makan siang bersama, sebulan sekali Tuhan. Berkati, kuduskan makanan yang ada. Dan biar ini menjadi opportunity, kesempatan untuk kami build relationship, kesempatan untuk kami ngobrol, kesempatan untuk kami reconnect lagi dengan saudara-saudara kami. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Biar nama Yesus Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan apa? Katakan apa? Amin. To God be the glory. Haleluya.